Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat surface, dimulai dari pengolahan datanya sampai penyajian bentuk yang sudah siap untuk di-print. Sebelum itu, kita perlu untuk men-setting format input pada laptop atau PC. Caranya, kita klik ke menu Windows, lalu kita search region setting. Lalu ini pada country origin kita pastikan di Indonesia. Lalu kita pilih ini, additional date, time, and regional setting. Kita pilih region, dan formatan ini kita pilih yang Indonesia juga. Lalu kita ke additional setting, klik. Nah, di sini decimal symbol ini kita ganti yang titik. Kenapa ini kok diganti titik? Karena data yang terbaca pada Civil 3D itu menggunakan formatan titik. Jadi kita harus menggantinya terlebih dahulu menjadi titik. Lalu kita apply, OK, lalu kita OK, dan kita close ini. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan data poinnya. Langkah pertama, yaitu kita buka dulu data poinnya. Saya di sini sudah mempunyai data poin berupa PNZ. Ini pada kolom 1 P atau poinnya. Lalu ini E, existing. Yang kolom ketiga ini N atau noting, dan di sini berupa Z atau elevasinya. Nah, sebelum itu kita harus cek terlebih dahulu apakah pada kolom dan baris ini apa ada yang kosong. Jika ada yang kosong, maka kita harus terlebih dahulu hapus terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang kosong, maka kita harus hapus. Nah, kita cek sampai ke bawah. Nah, sudah tidak ada lagi. Lalu data ini kita copy ke Notepad. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita pindah ke Notepad. Kita buka Notepad. Sini kita paste. Nah, sudah masuk. Nah, apabila pada Notepad kalian ini pembagiannya ini berupa koma, maka bisa diganti. Caranya kita edit, pilih menu edit, lalu pilih yang replace. Nah, di sini bandwidth-nya kalian bisa ganti koma, dan replace-nya kalian ganti titik. Lalu setelah itu pilih yang replace all. Karena di sini saya sudah menjadi titik. Lalu kita save Notepad-nya, kita pilih file, lalu pilih save as, lalu kita kasih nama. Kita save, lalu boleh kita close terlebih dahulu, dan Excel-nya juga kita save lah. Kita pilih save as. Nah, di sini saya kasih nama. Nah, di sini tipe save-nya kita ganti ke CSV ini yang koma delimit. Lalu pilih save. Ini kita pilih yang yes. Nah, selanjutnya kita akan membuat dan mengolah surface-nya. Kita pindah ke Civil 3D terlebih dahulu. Kita klik yang Start Drawing. Nah, sebelum itu, di sini kita juga
harus men-setting UTM-nya terlebih dahulu. Kita pilih yang toolspace atau pilih yang home, kita klik toolspace ini, maka akan muncul seperti ini, kita pilih yang setting. Lalu pada drawing ini kita klik kanan, pilih edit drawing setting. Nah, kategorisnya ini kita pilih yang UTM WGS 84 datum. Nah, di sini kita harus melihat pembagian UTM zona di Indonesia. Caranya kita pergi ke Google, cari pembagian zona UTM Indonesia. Maka akan muncul di sini. Nah, pada area kerja kali ini saya merencanakan di area Jawa Timur. Maka Jawa Timur itu termasuk ke dalam pembagian UTM-nya 49S. Nah, maka di sini kita harus cari yang zonanya 49S. Yang 49S yang ini. Nah, di area Jawa Timur 49S termasuk kita di sini juga 40 zona. Zonanya 49S. Lalu kita klik apply, oke. Selanjutnya kita akan membuat point group. Caranya kita masuk ke prospektor di sini. Lalu kita klik kanan point group. Pilih new. Setelah itu kita beri nama. Lalu kita apply. Oke. Nah, jika sudah kita buat tadi itu sudah berhasil, maka di sini akan muncul tanda plus. Nah, ini yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya kita akan import data poinnya. Kita klik kanan poin di sini, kita klik kanan, lalu pilih create, lalu pilih yang ini import point, kita klik. Nah, di sini kita pilih yang tanda plus. Nah, ini pilih data notepad yang kita baru save tadi. Kita pilih open. Nah, jika sudah berhasil masuk, itu tandanya di sini akan muncul centang warna hijau. Setelah itu, pada specific point ini kita pilih yang ini PENZ karena data yang ada tadi data PENZ. Lalu ini kita centang add point ini, lalu pilih OK. Kita close dulu. Nah, di sini sebenarnya data itu sudah masuk, tetapi tidak terlihat. Maka caranya agar bisa terlihat, kita klik ZE Enter. Nah, ini sudah masuk. Nah, untuk selanjutnya kita bisa membuat surface. Kita klik kanan surface ini, lalu pilih create surface. Nah, di sini kita namai saya namai surface 1, lalu pilih OK. Nah, jika sudah, ini sudah masuk, tandanya sudah plus, klik. Nah, di sini pada surface yang sudah kita buat tadi, klik lagi tanda plus. Nah, pada definition ini juga kita plus. Nah, sudah masuk. Nah, pada menu definition ini, pilih yang point
group. Kita klik kanan, lalu add. Nah, pilih point group yang kita buat tadi, kita klik, lalu apply, oke. Nah, maka akan muncul ini garis konturnya. Selanjutnya, untuk mengubah konturnya, kita bisa caranya, kita klik kanan, ini kanan, lalu pilih yang surface properties. Nah, pada surface style-nya ini kita ganti dulu ke contour and triangle. Lalu pilih apply, oke. Nah, bisa dilihat di sini terdapat area yang seharusnya tidak masuk. Maka kita perlu menghapusnya. Caranya kita klik surface-nya, lalu di sini ada edit surface. Kita pilih yang delete line. Kita akan delete area yang tidak digunakan, enter. Lakukan pada area yang lainnya juga. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengubah kerapatan surface ini. Kan ini rapat gitu ya. Caranya agar lebih longgar, yaitu kita klik surface-nya, klik kanan, lalu pilih surface properties, dan pada surface style-nya ini kita ganti lagi ke ini, kontur 2 meter and 10 meter background. Kita pilih yang background, lalu kita pilih apply, oke. Nah, sudah. Apabila kita ingin meng-hide ini label point-nya ini, atau menghapusnya gitu, kita juga bisa dengan cara kita klik kanan point group di sini, klik kanan yang ini yang sudah kita buat tadi, kita klik kanan, pilih yang properties. Nah, pada point style and point labelnya kita ganti ke none. Lalu pilih apply, oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat potongan atau sebagian yang kita mau dari surface. Caranya kita buat dulu batasannya dengan cara membuat rectangle atau polyline. Kita klik batasnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tool space, lalu pilih yang surface, yang ini ke menu definition, kita klik ke boundaries, kita klik, lalu pilih add. Nah, kita namai dulu, lalu pilih oke,
dan kita klik batasnya yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Karena saya akan menggunakan surface secara keseluruhan, maka di sini saya akan undo lagi, caranya Ctrl Z. Nah, kita hapus ini. Nah, setelah itu kita juga bisa mensmoothkan konturnya ini. Kan ini runcing ya, itu sebenarnya tidak boleh. Maka kita akan mensmoothnya, caranya kita klik kanan surface ini, lalu pilih yang edit surface style-nya. Nah, pada di sini kita pilih menu yang kontur. Nah, di sini kita klik tanda plus yang kontur smoothing. Nah, di sini smooth konturnya di sini masih false. Kita akan ganti ke true. Lalu kontur smoothingnya kita besarkan. Lalu klik apply, oke. Nah, bisa dilihat sudah tidak runcing atau bersudut seperti tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kita cara membuat labelnya. Yang pertama akan membuat label point dengan cara kita klik surface-nya, lalu di sini kita pilih add label, yang pilih add surface label. Nah, di sini pada label types kita pilih yang spot level on grid. Lalu di sini spot level table style-nya ini kita pilih yang icon pencil ini. Kita klik. Nah, text height-nya ini saya akan rubah menjadi 1. Dan pada konten ini kita klik yang titik 3 ini. Pada deskripsi ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, pada presisi ini kita ganti ke 0,1. Setelah itu kita ganti properties ke esting, juga sama presisinya kita ganti ke 0,1, lalu kita klik arah panah ini. Nah, pada deskripsi ini kita enter. Propertiesnya kita ganti lagi ke nothing. Presisinya juga kita ganti sama 0,1 dan klik tanda panah ini. Lalu pilih OK. Di sini kita pilih apply. Lalu OK. Nah, pada marker style ini kita pilih yang basic X. Setelah itu juga sama, kita klik menu icon pensil ini. Nah, pada menu ini kita pilih yang marker. Nah, pada size ini kalian bisa masukkan angka. Saya akan menggunakan angka 10. Lalu klik apply. Oke. Nah, lalu kita bisa add. Nah, di sini kita akan klik base point-nya di mana? Saya klik di sini. Lalu grid rotasinya 0. Lalu X-nya saya pakai 50. Y-nya juga sama 50. Lalu tarik ke atas sini. Lalu klik enter. Nah, sudah masuk. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat label surface-nya.
atau label konturnya. Ada label konturnya ini, saya close dulu. Caranya untuk membuat label konturnya, kita klik surface-nya, pilih add label. Nah, di sini pada kontur single itu untuk membuat labelnya satu persatu. Nah, untuk multiple ini membuat secara banyak, dan kontur multiple at interval ini membuat banyak secara interval. Saya akan membuat yang kontur multiple at interval. Kita klik first point-nya dulu di mana? Di sini. Lalu second point-nya saya buat di sini. Lalu kita masukkan interval konturnya. Saya akan buat 100. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul labelnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menampilkan surface ke dalam file yang siap di print, yaitu dengan buat di layout. Kita masuk ke layout terlebih dahulu. Nah, di sini ini kita hapus terlebih dahulu ya. Lalu kita klik pada layout di sini, kita klik kanan, lalu pilih yang Page Setup Manager. Nah, di sini kita klik yang Modify. Nah, di sini pada name-nya kita pilih DWG to PDF. Dan paper size-nya kita pilih yang isoprene A3 yang horizontal, yang ini 42 kali 297. Kita klik OK dan close. Selanjutnya kita akan buat cop. Nah, di sini saya akan membuka cop yang sudah saya buat atau yang sudah ada. Saya pilih file, lalu open. Saya pilih ini, oke. Lalu di sini pilih yang ignore saja. Lalu pada cop ini kita blok. Kita akan copy ke drawing. Drawing area kerja yang kita buat tadi layoutnya. Kita Ctrl C. Lalu kita ke layout ini, drawing yang area kerja tadi. Lalu kita Ctrl V. Lalu diatur saja penempatannya, apakah sudah pas, belum. Ini, jika sudah, maka selanjutnya yaitu kita masukkan gambar surface yang dibuat tadi, gambar surface ini. Nah, caranya kita masuk di sini, kita pilih yang rectangular, lalu kita bikin viewportnya. Nah, di sini. Karena label ini mengganggu, saya akan hapus terlebih dahulu. Kita masuk ke model, lalu klik salah satu point labelnya, kita klik kanan, lalu pilih yang select mirror. Kita lalu delete. Bersama labelnya yang ini, kita klik salah satu, lalu klik kanan, pilih yang select mirror, lalu delete. Kita kembali lagi ke layout. Nah, ini sudah terlihat konturnya. Selanjutnya, saya akan membuat
eh, koordinatnya, membuat koordinatnya, atau memasukkannya koordinat. Caranya kita ke reference system ini, kita klik viewport. Viewport itu dari rectangular yang kita buat tadi, yang garis hitam ini. Kita select viewportnya. Nah, di sini di scale saya akan buat 1:7.000. Lalu klik OK. Nah, sudah jadi. Saya juga akan menambahkan arah mata anginnya dengan cara ini, pilih yang not around, pilih simbol yang akan dibuat. Saya pakai yang ini. Kita klik viewportnya, lalu klik lokasi yang mana jadi titik arah mata anginnya. Saya bikin di sini. Nah, di sini sudah muncul. Ini terlalu kecil, maka saya akan besarkan terlebih dahulu. Kita blok dulu ini. Lalu ini arah tanda panah, kita geser. Nah, kan ini miring. Juga bisa kita rotate. Caranya kita klik ini, lalu di sini kita rotate. Nah, kita juga bisa membuat skala pada gambar ini. Caranya juga ini kita masuk ke scale bar, lalu pilih yang mana. Saya pilih yang ini, klik viewportnya, lalu di sini scale-nya saya mau pakai yang antar 100, lalu OK, dan pilih yang mau ditaruh di mana. Saya taruh di sini. Ini sudah jadi. Maka ini file sudah siap untuk di-print. Demikian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton tutorial dari saya. Terima kasih.